Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah. Terus berada di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 30 Mei 2024. Kita akan membaca bahagian pembacaan yang telah disediakan dari Kisah Para Rasul pasal 25, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 mengenai pengadilan Paulus di hadapan Festus, namun kemudian Paulus naik banding kepada Kaisar. Sebelum kita bersama membaca, mendengarkan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus kami boleh hidupi. Saat ini kembali kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menopang kami untuk menjalani hidup dalam sukacita dan terus menyatakan hidup kami yang benar di dalam anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah, atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, tema hari ini adalah membela diri. Umpembuloi kaleh. Saudara-saudara, pada sebuah proses pengadilan, terdakwa selalu diberikan kesempatan untuk memberi pembelaan diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut bertujuan supaya seseorang tidak mendapat perlakuan semena-mena atas dakwaan yang belum teruji kebenarannya. Hal itu merupakan hak
setiap orang yang berada dalam situasi tersebut. Demikian pula saat Paulus didakwa di hadapan Festus, imam-imam kepala dan orang Yahudi yang datang dengan segala tuduhan yang diarahkan kepadanya, Paulus memberi pembelaan diri terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, bait Allah, ataupun terhadap kaisar." Bahkan ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia siap mati jika semua yang dituduhkan kepadanya benar. Tuduhan-tuduhan tersebut terkait dengan kelompok Nasrani yang lahir dari pengajaran Paulus. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 24 ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, di ayat 24 dan ayat 5 dan ayat yang ke-14 di sana dikatakan, "Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani." Dalam ayatnya yang ke-14, saudara-saudara, dikatakan, "Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi." Saudara-saudara, demi apa yang diimani sebagai sebuah kebenaran, Paulus tidak gentar sekalipun terhadap ancaman, hasutan, bahkan terhadap praktik peradilan yang tidak adil sekalipun. Baginya, iman pengajarannya tentang kebenaran Allah dalam Yesus Kristus sebagai kegenapan Taurat merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kepada siapapun yang menentangnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini memberikan kita sebuah penegasan, sebuah motivasi bahwa untuk setiap kebenaran, khususnya mengenai iman kepada Kristus, itu adalah sesuatu yang harus kita nyatakan, walaupun kadang kita harus menanggung resiko. Tetapi ingat bahwa dalam situasi semacam itu, hikmat dan kekuatan dari Tuhan akan selalu melingkupi kita. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu menopang kami untuk terus menyampaikan dan menyatakan kebenaran di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu, anak-anak dalam masa tumbuh kembang, pemuda-pemudi, saudara-saudara kekasih kami, anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara. Berkati mereka dalam pekerjaannya, usaha dan aktivitas mereka. Berkati dalam lingkup rumah tangga, berkati dalam persekutuan jemaat, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, terpujilah kekal Engkau di dalam Kristus. Amin. Shalom.